Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gozi Bird Farm ya. Sudah lama sekali saya tidak upload video. Dan juga sebelumnya saya minta maaf ya, karena saya jarang upload ini karena sibuk kerja ya. Jadi kerjaan saya cukup padat belakangan ini, jadi saya belum sempat update video-video burung koleksi saya. Nah, baru kali ini ada sedikit waktu luang, jadi saya ingin update video gitulah, ingin share koleksi burung punya saya ini. Di video sebelum-sebelumnya kan saya selalu membahas atau sharing tentang burung sogon. Nah, kali ini saya ingin sedikit sharing tentang burung, salah satu burung favorit saya. Ya, teman-teman lihat juga sudah tahu lah ini burung apa. Ini adalah burung konin. Jadi singkat cerita, burung konin ini saya dapat dari teman saya. Teman saya kan punya ternak murai batu, dan kebetulan ini saya punya seekor murai batu betina ya. Ekornya ini kurang lebih 17 cm. Nah, dia ngechat kan dia perlu katanya murai betina yang sudah lumayan lah usianya. Punya saya ini kurang lebih murai batu betina ini 1,5 tahun lah. Jadi cocok lah kalau menurut teman saya ini buat diternak gitu. Nah, jadi ceritanya dia minjem, nah dia bawa murai batu. Nah, karena dia tahu juga saya punya murai dan murai saya lagi mabung, maka dia ngasih ini konin. Jadi anggapanlah barter lah gitu. Cuman kalau udah bosan ya bisa dibolak-balik gampang lah itu. Kalau sama teman makan seperti biasa lah. Jadi intinya saya dapat konin ini dari teman. Jadi konin ini barter lah sama murai batu betina punya saya yang ekor 17 itu. Nah, jadi konin ini teman saya rawat itu masih baru ternyata ya, baru beberapa minggu. Dia juga barter juga, bukan barter, tukar tambah lah sama Sri Gunting Abu. Ditukar tambah sama konin yang ini. Karena dia juga butuh lah buat masteran murai punya dia. Tapi begitu dia rawat, ternyata si koninnya ini malah mutasi yang bikin dia ini, yang mutasinya ini yang mau selesai, jadi si performanya itu jadi turun gitu loh. Nah, dia malas, ya udahlah makanya kasih ke saya gitu. Nah, setelah saya rawat kurang lebih 1 bulan lah, 1 bulan atau 3 minggu lebih lah, burung konin ini udah enak teman-teman. Kroto udah lahap, isian juga udah enak, dan burungnya juga udah jinak. Udah nggak gelabakan. Nah, seminggu yang lalu ini burung ini udah gacor lah, isiannya sudah terpantau juga ada. Cuman karena saya sibuk, nah di 1 minggu terakhir ini pakannya sering telat, sering kosong. Apalagi 2 hari yang lalu ini pakannya seharian lebih lah kosong, nggak sempet saya isi makan gitu karena saya nggak pulang 2 hari. Kebetulan sebelum saya berangkat pakannya sedikit gitu, jadi stok pakannya habis. Dan burung konin yang saya, burung sogon saya, si Infinity, si Agusta, si Timber ini pakannya pada habis semua dan pada mau mati kayaknya. Tapi begitu saya pulang, saya langsung belanja, langsung bikin nektar. Saya kasih, alhamdulillah semuanya aman, burungnya sehat-sehat. Yang lagi saya jemur di depan rumah. Kenapa saya sangat suka sekali burung konin ya? Karena untuk saya burung konin itu pertama, burung yang gampang dirawat. Jadi untuk bunyi itu perawatannya itu nggak ribet lah teman-teman. Kalau untuk sekedar gacoran di rumah atau untuk masteran ini simpel lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, warna. Warna ini burung konin ini adalah menurut saya ya, burung dengan warna paling bagus dengan karakter burung yang bisa menirukan banyak sekali jenis suara gitu. Jadi dari penampilannya ini warnanya itu unik gitu lah. Cantik, ada warna hijau, ungunya, hitamnya, bahkan ada kebiruan juga gitu kan, warna coklat atau hitam gitu. Jadi dari segi penampilan warna pun
menarik gitu. Nah yang ketiga, burung konin ini ya sebelumnya sudah saya singgung, isiannya gitu. Isiannya itu kan nembak-nembak gitu kan, bisa niru berbagai jenis suara burung gitu, bisa banyak isian lah gitu. Jadi meskipun burungnya kecil, menurut saya ini paket komplit. Perawatannya mudah, warnanya cantik, suaranya juga keren. Jadi itu yang membuat saya sangat suka sekali dengan burung konin ya teman-teman. Ya jadi semua ada lah kalau di burung konin itu. Mau lihat penampilan oke, mau suara ya teman-teman tahu lah konin. Mau mau perawatan juga mudah, cukup nektar, ekstra puding, jemur. Udah selesai gitu. Jadi menurut saya ini burung yang benar-benar pas gitu loh. Yang kalau mau dipelihara semua kalangan juga, mau pemula oke gitu kan, buat gacoran di rumah. Buat orang yang suka burungnya buat pemain-pemain murai, pemain-pemain cak ijo ya bohong lah kalau nggak pernah melihara konin gitu kan. Untuk masterannya gitu kan, ya minimal pemain murai, pemain cak ijo gitu kan, rata-rata ada intinya burung-burung lomba gitu pasti punya konin gitu lah, apalagi pemain murai lah sudah jelas lah. Konin ini salah satu burung yang paket komplit lah untuk masteran. Jadi itu ya menurut saya daya tarik dari burung konin. Nah untuk pakannya yang ini konin punya saya ini saya bikin sendiri nektarnya. Saya nggak pernah beli nektar yang sudah jadi ya, sebelumnya sudah saya ceritakan lah, saya kapok lah gitu, udah pakai nektar, udah pakai doping segala macam. Yang beli itu burungnya udah gacor, begitu stok pakan habis saya cari-cari agak susah, burungnya malah jadi drop gitulah, jadi harus mulai lagi dari awal. Itu yang bikin saya nggak suka gitu teman-teman. Jadi kalau pakai doping itu bukan saya anti ya, cuman teman-teman burungnya udah oke, settingannya, porsi pakannya, porsi nektar atau dopingnya udah bagus, burungnya udah gacor, begitu stok habis saya cari-cari ya nggak ada stoknya, jadi saya terpaksa bikin, burungnya malah jadi robah-robah lagi gitu. Makanya ya udahlah bikin sendiri ya, pakannya itu terus gitu. Ya memang sih kalau untuk pakan buatan sendiri ini ya dominannya teman-teman burung itu jadi lebih lama untuk bunyi. Misalkan kalau kita dapat terus pakai doping itu 1 hari 2 hari itu saya yakin lah kalau burungnya cocok ya, kondusif ya, itu udah gacor. Tapi kalau dengan nektar buatan gitu kan, misalkan kita yang buat sendiri, kita yang racik sendiri, itu terpantau jarang teman-teman. Misalkan dari kita kasih nektar buatan kita itu ke mau bunyi, gacor, rajin lah gitu, itu butuh waktu semingguan lebih teman-teman, kadang bisa 2 minggu lebih gitu. Cuman enaknya itu burungnya stabil, karena kita tahu porsinya, kita tahu formula atau bahan komposisi dasar dari nektar yang kita buat gitu kan. Itu yang membuat saya memilih untuk pakai nektar buatan sendiri. Teman-teman lihat memang sangkarnya ini juga kurang menarik ya, tidak ada tebok, tidak ada pionnya juga lumayan sih. Kalau pion ya ininya juga udah agak kusam sebenarnya, tapi rencananya ini sangkarnya mau saya restorasi, mau saya perbaiki lah, mau saya cat ulang, saya mau beli tembok, pionnya mau diganti biar sama lah, atau balance lah antara tembok sama warna pionnya ini ya, karena ini burung yang sangat saya sukai gitu. Sebelum-sebelumnya juga sekitar 2 tahun yang lalu saya juga pelihara konin ya. Pelihara konin ijoan. Dari ijoan mati. Terus beli lagi, kena penyakit mati lagi. Nah saya beli yang sudah rawatan, nah itu baru oke ya. Sekarang burungnya udah saya jual ya. Nah sekarang saya ada lagi burung konin. Ya seneng lah. Seneng kalau punya burung konin itu. Burung yang menurut saya paling enak untuk dirawat. Nah, sekedar saran untuk teman-teman yang mungkin baru memelihara konin ya.
Justru menurut saya ini burung konin ini burung yang paling tidak suka kita banyak otak-atik, teman-teman. Sepengalaman saya ya. Jadi kalau kita belum tahu pola perawatannya, kalau kita belum tahu dapat feeling ngerawat burungnya, banyak di otak-atik itu burung konin itu nggak suka, teman-teman. Nah, jadi gimana ya saya jelasinnya ya. Jadi kan pengalaman saya melihara konin itu, saya pas pertama kali itu burungnya banyak saya otak-atik, dengerin saran dari yang ini, saya ikutin. Kok 2 hari kok nggak ada perubahan gitu kan. Terus dengerin saran lagi saya nunggu. Jadi akhir-akhirnya ya seperti tadi yang saya ceritakan ya, burungnya malah sakit, kena enema. Dan akhirnya ya wassalam gitu, teman-teman. Nah, setelah beberapa pengalaman itu saya ternyata saya pahami adalah pertama burung konin itu burung yang nggak terlalu suka diotak-atik, teman-teman. Jadi benar-benar perawatannya minimalis dan juga konsisten. Jadi seperti burung konin saya ini, sekarang saya ngerawat konin itu cukup malam kan di kerodong, pagi hari buka kerodong, diembun sebentar dari jam 5:30 sebelum berangkat kerja ya. Sampai jam 6 kan saya berangkat kerja, jam 6 saya angkat gantung di teras depan rumah. Saya berangkat kerja, pulang sore saya kerodong gitu kan. Kalau saya lagi shift malam, nah baru atau shift sore baru pagi-pagi saya embun burungnya, teman-teman. Habis itu saya gantung depan teras sambil ngopi, beres-beres rumah dulu. Nah, sekitar jam 8 atau setengah 9 burungnya saya jemur gitu kan. Ya biasalah perawatan, bersihkan dulu karpet alas, karpetnya, tempat minumnya diganti, di full, dikasih air burungnya, lalu dijemur, biarkan mandi sekitar 2 jam sampai 3 jam kan. Kalau konin kan mandinya dicepuk air minum ya, teman-teman, sambil dijemur kan dia suka mandi dicepuk air minum. Saya biarkan gitu kan sampai jam 10, kadang jam 11. Setelah saya rasa cukup baru saya angkat gitu kan, saya cantel di teras depan rumah. Seperti itu saja, teman-teman, setiap harinya. Kalau ini kan saya berangkat sore misalkan, nah sebelum berangkat sekitar jam 2 atau jam setengah 3 saya kerodong, udah besok paginya embun lagi. Gitu aja, teman-teman, terus. Saya yakin lah kalau perawatan konsisten, jangan terlalu banyak diotak-atik, ya burung itu lebih cepat gacor, teman-teman. Nggak apa ya, nggak susah lah untuk bunyi itu, teman-teman. Ya, nantilah saya kasih lihat di jarak dekat ini, kepalanya juga masih banyak bulu jarumnya, bahkan bulu hijauannya juga masih ada, mutasinya belum tuntas. Nah, kalau di usia-usia seperti ini ya, teman-teman, mau mutasi ke bulu dewasa ini, konin ini bisa dibilang ya, kalau waktu yang mau dimasterin juga udah masuk itu dalam artian bisa lah gitu, masih bisa untuk dimasterin. Walaupun saya nggak terlalu fokus ke dimasterin ya, karena di perawatan sebelumnya juga udah full masteran, soalnya kan rawatan dari hijauan. Jadi saya nggak terlalu repot lah untuk masteran konin ini gitu. Ya saya cukup enjoy, nikmatin kopi sambil ngerokok gitu kan di depan teras rumah gitu kan. Sambil dengerin burung konin gitu, sogon depan rumah, murai gitu ya, sambil refreshing lah, menikmati hidup ya, walaupun pusing dengan kerjaan, tapi ngopi ngerokok depan rumah, dengerin suara burung ya, enjoy, happy lah. Ya mungkin itu saja ya, teman-teman, yang bisa saya sharing tentang burung konin saya. Ya mudah-mudahan buat teman-teman ada poin-poin yang bisa didapat ya mengenai tentang perawatan burung konin, atau teman-teman yang ingin melihara burung tapi bingung burungnya apa, takut ribet, ya saya sarankan burung konin saja gitu kan, sederhana. Perawatannya nggak ribet lah gitu. Salam kicau mania, sampai jumpa di video berikutnya.